Subhanahu wa taala, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, dan harus menjulurkan kudung-kudung mereka kepada dada-dada mereka. Akhirnya kita tutup dadanya dengan kudung. Sekarang ini banyak jilbab fashion, nggak syar'i. Kalau syar'i fashion bagus, ini fashion saja, syar'inya enggak. Pakai baju kurung, sebab syarat baju menutup aurat itu pertama harus menutup aurat baju itu, kedua longgar, tidak mencetak, tidak ketat, yang ketiga tebal. Menutup aurat, longgar, tebal, kan itu. Dan memang kudungnya harus menutup dada. Ini nggak nutup dada, kayak orang mau bunuh diri, dililit ke leher gitu. Bahkan ada langsung ke atas kayak pocong gitu. Akan muter-muter aneh-aneh jilbab sekarang itu. 1001 cara pakai jilbab. Ada tutorialnya tuh Pak, di mana, di YouTube gitu. Kata istri saya, ribet amat pakai jilbab gitu. Apalagi kalau mau sholat, kan susah jilbab kayak gitu. Cantik kalau pakai jilbab secara syar'i. Indallah wa inna Rasulillah wa inna syariatul Islam. Cantik menurut Allah, menurut Rasulullah, dan syariat. Dipandang oleh Islam, auranya akan keluar bagus. Jadi kudung itu bukan dililit-lilit, jangan kelihatan lekukan payudaranya. Percuma, jilbabnya bagus, mahal, bermerek, kan gitu. Kudungnya pun mahal, tapi dadanya nggak kelihatan. Justru yang maaf cakap para ibu nih, akhwat, yang menarik laki-laki itu ada ya payudara, gunung kembarnya itu. Itu seperti ngasih kucing garong ikan kalau gitu dibukanya. Saya tanya mantan preman, Bang, lebih menarik mana? Muslimat yang pakai jilbab tapi nggak syar'i, kelihatan, maaf nih, gunungnya kembar kelihatan, kan gitu. Ketat bajunya seperti baju-baju apa kayak kaos itu, atau perempuan yang pakai celana pendek biasa lari-lari pagi itu? Apa jawabannya? Kan ada jilbab, ada jilbab Pak. Jilbab itu menutup aurat dengan bagus. Kalau jilbubs itu kan maaf payudara. Gitu. Apa jawabannya? Penasaran yang jilbab itu lah Ustaz, yang nggak syar'i itu. Kenapa? Penasaran. Jawabannya apa? Penasaran. Kalau mereka udah kelihatan kan gitu. Ini penasaran. Itu hati-hati ke anak istri kita, dicek lagi baju syar'inya jilbabnya itu, dicek lagi ketat nggak, kan gitu. Apakah terbuat dari kaos ketat atau dari kain bakar Pak, gunting Pak. Kalau jilbab istri kita dari kain itu kan dari kaos itu kan ketat ya, jadi jersey itu ketat. Jangan pakai dari kain. Dan kudungnya pun nggak sampai ke sini leher, dibelit-belit kayak orang mau bunuh diri. Ini tarik malaikat Israel mati dia. Jangan sampai nutup ke sini, kudungnya itu ke bawah. Itu tujuan dari syariat diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kita, untuk keamanan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna ila libulatihinna, dan tidak boleh memperlihatkan perhiasan itu kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihinna atau bapak-bapak mereka, au abaibu latihinna atau bapak mertua mereka. Bapak suami itu bapak mertua. Au abanaihinna atau anak laki-laki mereka. Au abana ibu latihinna atau anak dari suami mereka. Au ikhwanihinna atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna atau anak dari saudara laki-lakinya, ponakan. Au bani akhawatihinna au nisaihinna au mamalakat aymanuhunna au tabina au ghairi ulil irbati minar rijal. Jadi juga harus menutup dari anak saudara perempuannya, ponakan dari anak laki-laki, saudara laki-laki, ponakan pun dari saudara perempuannya. Au nisaihinna atau saudara-saudara perempuan mereka atau perempuan mereka. Au mamalakat aymanuhunna atau budak belian yang mereka miliki. Au tabiina ghairi ulil irbati atau pelayan-pelayan yang sudah tidak punya syahwat lagi minal leja dari laki-laki. Awiti fil ladzi lam yazharu ala auratin nisa, atau anak yang belum mengerti tentang aurat
nisa, seperti belum paham loh, anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah ngerti Pak, hati-hati Pak. 5 tahun apalagi sudah masuk TK, hati-hati buka aurat itu. Sebab 5 tahun, 6 tahun ke sana TK, usia TK itu sudah ngerti. Termasuk proses pembuatan adiknya, si sulung harus ngumpet-ngumpet, tengok dulu udah tidur belum, dicium pipinya, cium keningnya anak kita. Kalau nggak bangun-bangun bolehlah, bahaya nanti. Mah tadi ada gempa mah, gitu. Kok mama nangis-nangis mah, ada gempa apa, mau goyang-goyang gitu. Ini anekdot Pak, kayak gitu. Itu bahaya, itu bahaya. Makanya terjadi na'udzubillah, rumah satu yang kamarnya satu bahkan nggak ada kamar, ada anak laki-laki, ada perempuan, itu banyak terjadi incest, hubungan zina sedara. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya Rasul sudah mewanti-wanti. Usia 7 tahun disuruh anakmu untuk sholatlah anakmu usia 7 tahun. Apabila 10 tahun nggak sholat, pukullah, tapi pukul tidak melukai, dan pisahkanlah tidur mereka usia mulai 10 tahun, sebab sudah mengerti aurat. Anak laki-laki tak boleh seranjang dengan ibu bapaknya, anak perempuan tak boleh seranjang dengan bapak ibunya, sama dengan orang harus bisa. Kalau bisa memang anak laki-laki, anak perempuan kita yang sudah 10 tahun jangan satu kamar. Sebab mereka sudah mulai merasakan adanya getaran-getaran halus dari syahwat dengan lawan jenis. Diteruskan dengan ayat yang ke-32 surat An-Nur, wankihul ayyama minkum, dan nikahkan olehmu orang-orang yang masih lajang, minkum di antara kamu, wassolihina min ibadikum, dan orang yang sudah layak dari hamba-hamba kamu untuk nikah, walimaikum, budak laki-laki dan budak perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, tidak punya mata, kalau kerja tapi nggak mencukupi kebutuhannya, itu fakir Pak. Fakir. Ada mengatakan fakir itu nggak punya pekerjaan, ada mengatakan besar pasak daripada tiang, itu fakir namanya. Yughnihimullah, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah. Wallahu wasun alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini preventif dari Allah yang diajarkan Rasul Muhammad SAW, cepatkan nikah apabila sudah cukup umur, sebab itu akan menjaga pandangan mata, akan menjaga kemaluan, itu lebih aman lagi. Itu makanya hukumnya haram melihat rumah orang lain tanpa izinnya, atau sesuatu yang diumpetin, disembunyikan, dirahasiakan, kita nggak boleh tahu. Termasuk adalah jangan suka melihat membantu tetangga kita, istri apalagi istrinya, dan juga dari muslimat, wanti-wanti, meskipun jemur pakaian hanya di depan rumah, itu harus menutup aurat. Jangan pakai handuk saja, kucing garong ngiler. Ini pakai baju tidur, kadang kan tipis, udah hanya suami pakai baju tidur, itu tank top hanya untuk suami, bukan untuk ipar, bukan untuk kakak, bukan untuk mertua, bagi orang tua. Makanya di rumah, meskipun di rumah, jangan memperlihatkan segala sesuatu yang akan menyebabkan kucing garong beraksi. Dasarnya laki-laki kan punya syahwat ke lawan jenis, begitupun. Dan dengan Islamnya diatur akan terjadi keharmonisan. Wal uzunan, dua telinga, zinahuma, zinahnya al-istima', mendengar segala sesuatu yang menyebabkan Allah marah, Rasulullah marah, setan senang. Walisan zinahuma al-kalam, lidah pun bermaksiat, berzina, apa zinanya? Al-kalam, berkata-kata, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata busuk, seperti memfitnah, menceritakan orang lain, sumpah palsu, berbohong, memarahi, kan itu, meledek, melecehkan, membangga-banggakan kekayaannya, jabatannya, pengikutnya, bajunya, dan sebagainya. Itu kalam. Waliyadu zinahuma al-batsh, tangan, zinanya apa? Al-batsh, menggerakkannya, melakukannya, untuk mencuri, untuk mencopet, untuk meraba yang bukan untuk diraba. Karenanya saya ingat orang tua dulu itu kan jarang ke bidan Pak, dulu itu ya, ke dukun bayi. Ada kiriman terakhir ke WA saya itu seorang dukun bayi perempuan, begitu sudah lahir, sudah dibersihkan, dibedong, setelah diazanin, itu dikasih nasihat.
Nah, itu sambil ngusap-ngusap mukanya. Janganlah kamu gunakan mata kecuali yang boleh dilihat oleh mata. Dan itu diusap-usap telinganya. Jangan kau gunakan telinga kecuali digunakan untuk mendengar yang baik sesuai aturan Allah. Diusap-usap tangan kanan, tangan kirinya. Jangan kau gerakkan tanganmu kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Diusap lagi mulutnya, jangan kau keluarkan, gerakkan lidahmu kecuali untuk ketaatan pada Allah. Termasuk kemaluannya apa? Aturan bayi, kakinya gitu. Itu dukun bayi Pak. Kalau sekarang bidan enggak Pak, dokter enggak ya. Tapi bagusnya di rumah sakit kita, yang saya ketahui anak kita lahirkan di rumah sakit itu atau oleh bidan. Siapa yang mau azanin Pak? Itu langsung diambil, yang paling berhak mengazaninya adalah bapaknya. Masa ke kakeknya? Perbuatan dia bukan kakeknya. Masa kakek yang azanin? Dia. Kecuali kalau nggak ada kakek, nggak ada saudara, itu barulah boleh diwakilkan. Bagusnya oleh bapaknya. Selanjutnya, warrijlu zina ha al-khuta. Zina kaki itu adalah al-khuta, jalan, melangkah sesuatu kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wal qalbu yahwa wa tamanna. Maksiat hati itu adalah seperti yang sabda Rasul Muhammad SAW, berkeinginan, berangan-angan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusaddiqu zalika al-farju aw yukadzibuhu. Wa yusaddiqu akan membenarkan zalika semua itu al-farju kemaluan, aw yukadzibu atau membohongkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ini pemahaman sedikit dari Rasul untuk kita bahwa anggota badan pun akan menyebabkan kan itu jauh dari Allah apabila tidak dijaga. Karenanya setelah sholat kita dibimbing oleh Allah untuk zikir, untuk membersihkan anggota badan kita, sebab maksiat yang dilakukan sengaja atau tidak disengaja, besar ataupun kecil, akan menyebabkan hati tertutup, akan merasa tidak butuh kepada Allah. Dan musibah malapetaka yang paling besar menimpa seorang muslim adalah dirinya merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita teruskan kajian selanjutnya. Ini sebetulnya baru pembukaan ya, baru pembukaan dari bab ini. Sangat luas dibahas oleh para ulama tentang maksiat-maksiat anggota badan. Silakan para bapak ibu untuk memiliki kitab kecil, kitab Salamut Taufik Pak, terjemahan sangat bagus Pak, sangat bagus. Meskipun sangat kecil bukunya, kitabnya, tetapi isinya sangat bagus. Dan perlu memang membuka kitab yang lain seperti Ihya Ulumuddin untuk menjelaskan seperti itu misalkan, dan kitab-kitab akhlak yang lainnya, sehingga kita bisa aman dijauhkan Allah dari maksiat-maksiat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warham kama rabbayana shighara faghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahyamin. Allahumma shfi mardana, ya Allah sembuhkan orang yang sakit di antara keluarga besar kami ya Allah. Warham mautana, sayangi orang yang sudah wafat di antara keluarga besar kami ya Allah. Waqti hajatina, penuhilah hajat kami yang baik menurutnya rabbana, hajat lahir ataupun hajat batin. Wangsun al-qamil kafirin wasakin wazulimin, lindungilah kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang zalim kepada kami, dari kejahatan makhlukmu ya Rabbana, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Innaka ala kulli syai'in qadir, sebab engkau adalah berkuasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Warzuqna rizqan halalan mubarokan wasi'an fihi min ghairi ta'bin wala dararin wala masyaqqatin wala nasabin innaka antar razzaqul wahhab. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang berkah melimpah untuk beribadah kepadamu ya Allah, tanpa susah payah, tanpa menimbulkan bahaya kepada kami, tidak memudaratkan kepada kami, tidak meninggalkan iman dalam rangka menuntut mencari rezeki darimu. Berikanlah kemudahan kepada kami ya Rabbana, rezeki yang kau berikan kepada kami, berkahlah rezeki kami ya Allah dengan melimpahkan engkau sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warham kama rabbayana shighara waghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mutalahiyin Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah bil afiyah wal khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah bil afiyah wal khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah bil afiyah wal khair. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Man ya Rahim ya Wadud aghnina bi halikan haramika wa bi ta'atika an masafatika man sawak. Allahumma ij'alna
habibana mahbuban fi qulubil mu'minin wal minat wa basyirna wa balighna bil ghina wal barakah wal afiyah was sihah ila ma tawashirin sana fallahu khairun hafidha ihfadna wa huwa arhamur rahimin irhamna wa sallallahu sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.